Benar saja, belum lama aku duduk di kursi dekat jendela, mendadak ada tangan menjulur masuk dari luar jendela, mencoba meraih jam waker yang posisinya sengaja agak aku jauhkan dari jendela. Tak menunggu lama, aku segera meraih kayu balok yang sudah aku siapkan di sebelahku dan aku hantamkan ke arah lengan tangan itu. Brak! Suara balok menghantam lengan si maling. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healing Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Aris di Kebumen, Jawa Tengah. Diary. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia harus bekerja. Itu adalah hukum alam. Meskipun ada juga yang tidak bekerja, namun kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi. Dan orang-orang yang beruntung seperti itu biasanya karena memiliki warisan dari keluarganya. Meskipun sudah bekerja, namun rezeki yang diperoleh akan berbeda-beda tiap orang, karena setiap manusia sudah ada rezekinya masing-masing. Aku tinggal di sebuah desa di wilayah Kebumen. Kehidupan masyarakat di desaku cukup majemuk. Sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai petani, sebagian lainnya ada yang menjadi karyawan swasta, guru, PNS, dan wira swasta. Diary. Aku sendiri lebih memilih berwira swasta untuk memenuhi kebutuhan hidup keluargaku. Aku memiliki toko kelontong di dekat kota kabupaten dengan 2 orang karyawan yang sudah ikut bekerja denganku cukup lama. Desaku termasuk kawasan yang masih cukup sejuk, aman, dan nyaman untuk sebuah wilayah tempat tinggal. Masyarakatnya rukun dan jiwa gotong royongnya pun juga tinggi. Namun beberapa minggu terakhir ini ketentraman warga desa terusik dengan kasus beberapa warga yang kehilangan barang berharga milik mereka, termasuk juga aku. Sudah 2 kali aku kehilangan barang berharga di rumahku. Yang pertama adalah HP istriku, yang menurut keterangan istriku HP-nya diletakkan di meja rias dekat jendela sewaktu istriku sedang memasak di dapur. Padahal jendela itu ada tralisnya. Yang kedua adalah jam tanganku yang aku letakkan di atas meja dekat jendela ruang tamu saat aku hendak mandi. Dan jendela itu pun ada tralisnya. Dan kedua barang itu hilangnya waktu siang saat jendela terbuka, bukan malam hari. Menurut pikiranku, orang yang mengambil pasti sudah mengetahui kondisi rumahku dan kebiasaan keluargaku. Diary. Beberapa tetanggaku juga sebagian besar kehilangan barang saat siang hari. Kami para warga juga tidak memiliki kecurigaan pada siapapun warga desa kami. Kami hanya mengira kalau maling itu berasal dari luar desa. Yang sedikit repot adalah menjaga keamanan waktu siang, karena hampir semua warga mencari nafkah sesuai profesi mereka masing-masing. Sementara kegiatan menjaga keamanan desa dilakukan warga pada malam hari.
Diary, suatu saat aku mendapatkan ide untuk mengetahui siapa maling yang biasa beraksi di desaku. Sengaja aku menaruh beberapa barang di atas meja dekat jendela ruang tamu yang menurutku cukup menarik perhatian maling. Ada jam weker dan juga lampu senter elektrik, serta aku menyiapkan sebuah balok kayu untuk memukul tangan si maling jika dia beraksi. Diary, waktu itu sekitar jam 10 pagi. Aku biasanya sudah pergi ke toko kelontong milikku bersama istriku, sedangkan toko sudah dibuka oleh karyawanku sejak pukul 8 pagi. Namun hari itu aku sengaja menunggu sampai jam 12 siang. Siapa tahu malingnya beraksi di pagi hari. Aku menunggu sambil duduk di balik jendela. Kalau dari luar jendela tidak akan terlihat kalau di dalam ada orangnya. Benar saja, belum lama aku duduk di kursi dekat jendela, mendadak ada tangan menjulur masuk dari luar jendela, mencoba meraih jam weker yang posisinya sengaja agak aku jauhkan dari jendela. Tak menunggu lama, aku segera meraih kayu balok yang sudah aku siapkan di sebelahku dan aku hantamkan ke arah lengan tangan itu. Brak! Suara balok menghantam lengan si maling. Aduh! Terdengar suara teriakan seorang laki-laki dewasa pemilik tangan itu. Namun sayangnya pelaku keburu lari sebelum aku sempat melihat wajahnya dari jendela karena terhalang oleh meja. Diary, hari itu cukup membuatku puas bisa menghantam si maling yang sudah meresahkan warga, meskipun belum ku ketahui siapa orangnya. Malam harinya kebetulan jatahku ronda malam bersama 5 warga yang lain. Satu kelompok ronda memang ada yang berjumlah 6 orang, ada juga yang 7 orang. Kelompok rondaku kebetulan berjumlah 6 orang termasuk aku. Namun malam itu Lek Pardi tidak datang, entah kenapa tidak ada yang tahu. Sehingga kami hanya berlima yang tugas jaga keamanan desa malam itu. Aku pun menceritakan kejadian yang kualami siang tadi. Akhirnya warga sudah mulai mendapat petunjuk, yaitu bisa dipastikan bahwa si maling tangan kanannya mengalami patah tulang akibat hantaman balok kayu. Diary, keesokan harinya ada peristiwa yang tidak kuduga sama sekali. Di rumah Lek Pardi yang jaraknya hanya sekitar 10 meter dari rumahku, ramai didatangi warga. Karena penasaran, aku pun menuju rumah Lek Pardi. Di dalam rumah, Pak RT dan beberapa warga sedang menginterogasi Lek Pardi. Dan yang membuatku kaget, tangan kanan Lek Pardi diikat perban dan digendong menggunakan arm sling atau gendongan tangan. Rupanya sepulang Lek Pardi dari rumah sakit dengan diantar istrinya, tangan kanan Lek Pardi sudah digendong, dan hal itu membuat warga curiga karena ceritaku semalam sepertinya sudah beredar ke hampir semua warga. Akhirnya Lek Pardi mengakui kalau selama ini yang melakukan aksi pencurian di rumah-rumah warga desa memang dirinya, dan itu dilakukan di siang hari di saat warga desa sebagian besar sedang bekerja. Dia terpaksa melakukan pencurian itu karena dia sudah tidak bekerja. Perusahaan tempatnya bekerja melakukan pengurangan karyawan besar-besaran akibat krisis ekonomi. Berdasarkan keputusan warga, Lek Pardi tidak dilaporkan ke polisi karena warga juga kasihan dengan keluarga Lek Pardi. Namun Lek Pardi tetap diminta mengembalikan barang-barang milik warga yang sudah dicurinya. Demikian
sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Aris di Kebumen, Jawa Tengah. Terima kasih Mas Aris yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Aris atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.